Kelihatan. Mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabitun. Ya, Bun. Gimana kabarnya hari ini, anak? Baik, Pak. Baik, kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Sebelum kita mulai, Bapak minta kita berdoa dulu ya. Untuk keberkahan pada pelajaran kita. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Silakan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang ini hadir semua ya? Hadir semua sepertinya, bangkunya penuh. Oke? Ya. Baik, kita mulai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kalian belajar ini, mungkin di sini ada beberapa istilah yang Bapak sengaja hapus ya beberapa katanya. Mungkin kalian pernah mendengar atau membaca istilah-istilah ini. Yang pertama itu ada, mungkin sering kalian lihat di YouTube ya, ada wawancara seperti itu. Kira-kira apa sih yang itu kegiatan itu namanya apa? Podcast. Ya betul, podcast. Ya. Kemudian ada juga gambar kedua, ada buku elektronik. Ya, bukan buku biasa, tetapi kita pakai tablet, biasanya pakai HP, kita membaca secara digital. Kira-kira apa itu istilahnya? Nah, tahu nggak? Buku elektronik bahasa Inggrisnya apa? E-book, ya betul. Kemudian ini yang ketiga ada gambar informasi ya. Kira-kira apa itu jawabannya? Infografis. Ya betul, infografis. Nah kalau yang terakhir ini pasti sudah tahu lah. Ini yang lambang-lambang yang ada di Media sosial. Nah, keempat contoh ini adalah yang termasuk namanya konten digital. Nah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang berbagai jenis konten digital. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama menjelaskan pengertian dari konten digital. Yang kedua mengidentifikasi berbagai jenis Konten digital. Yang ketiga memberi contoh penggunaan konten digital dalam kehidupan Sehari-hari. Terakhir meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan konten digital Secara positif. Lanjut. Apa itu konten digital? Coba Bapak minta bantu. Baca ya. Silakan. Ayo, coba apa konten digital yuk, baca yuk. Konten digital adalah segala informasi yang tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Contoh video di YouTube, gambar di Instagram, teks di blog, musik, Spotify. Ya, itu ya. Jadi konten digital segala informasi yang tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Ya apa ya? Nanti ada tesnya. Contohnya video YouTube, gambar Instagram, teks di blog, atau musik di Spotify. Kemudian jenis-jenis konten digital. Ya, ada 6. Pertama teks. Teks ya berarti itu tulisan. Kemudian ada gambar atau image, ada audio, video, animasi, dan interaktif. Misalnya game, ya, itu termasuk konten digital interaktif. Kemudian konten teks. Apa sih pengertian dari teks itu? Syah Putri, tolong. Silakan, coba. Jessica, apa pengertian dari konten teks?
Konten yang berupa tulisan. Ya, konten yang berupa tulisan. Contohnya blog. Nah, tahu kan blog ya? Blog tulisan di buku harian pribadi yang bukan pribadi sih, buku harian yang ada di internet, atau e-book atau buku elektronik, caption di Instagram, pesan WhatsApp. Kegunaannya menyampaikan informasi secara jelas dan Terstruktur. jadi jenis konten digital yang pertama adalah teks. Ingat ya, teks. Kemudian yang kedua gambar atau image. Bima, Bim, baca nggak Bim? Dari belakang Bim. Pengertian dari gambar apa itu Bim? Bim. Ini apa Bim? Baca Bim. Udah kelihatan? Sebelahnya, betul. Pengertian dari Gambar. konten dalam bentuk visual Diam. Nah, visual diam itu tidak bergerak, ya, diam. Contohnya foto, infografis atau infografik, meme, ilustrasi. Kegunaannya menarik perhatian dan memperkuat pesan. Kemudian yang ketiga audio. Siapa yang mau bantu baca konten audio apa? Ya, yang begini. Baca ya? Pengertiannya konten audio adalah ini. Ini. Baca nggak? Konten dalam bentuk suara atau musik. Ya, konten audio adalah konten dalam bentuk suara atau musik. Contohnya podcast. Nah, podcast ini kan kita mengenalnya banyak di YouTube ya. Iya. Tetapi asal muasalnya podcast itu adalah dalam bentuk suara saja, seperti kita mendengar radio. Tetapi sekarang ini dikembangkan podcastnya dalam bentuk podcast video, gitu ya. Kemudian lagu atau audiobook. Kegunaannya digunakan saat ingin menyampaikan pesan tanpa harus melihat layar. Ini yang keberapa ya? Jenis yang tiga ya, audio ya. Kemudian jenis konten yang keempat, konten video. Guys, Pengertian konten video adalah gabungan antara gambar dan suara dalam format bergerak. ya, jadi pengertiannya adalah gabungan antara gambar dan suara dalam format bergerak. Contohnya YouTube, TikTok, film, tutorial belajar. Nah, ini contohnya ya. Kemudian selanjutnya animasi. Nah, baca pengertiannya. Pengertian dari animasi. Pengertiannya adalah animasi adalah gambar bergerak yang dibuat secara digital. Contohnya film, kartun, Animasi. Apa kegunaannya? Menarik perhatian dan cocok untuk penjelasan visual interaktif. Interaktif. Kemudian konten interaktif. Pengertian konten yang memungkinkan pengguna berinteraksi. Ya, jadi pengertian konten interaktif adalah konten yang memungkinkan pengguna berinteraksi. Contohnya sekarang game ya, game sekarang kan gamenya pasti mabar ya. Pasti mainnya nggak sendirian ya, karena saling berinteraksi. Kemudian aplikasi edukasi, kuis online, dan simulasi. Kegunaannya meningkatkan pengalaman belajar dan keterlibatan pengguna. Nah, jadi itu ya ada 6 jenis-jenis konten digital. Kemudian bagaimana sih
sikap kita terhadap konten digital. Ini cara meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan konten digital secara positif. Yang pertama, edukasi dan literasi digital. Berikan pemahaman terhadap apa itu konten digital, jenis-jenisnya dan dampaknya. Kemudian, kampanye kesadaran digital. Buat kampanye atau gerakan bertema konten yang positif. Bijak berkonten atau sharing sebelum sharing. Saring sebelum sharing, ya. Kemudian gunakan media sosial, poster, video atau seminar untuk menyebarkan pesan yang positif. Kemudian pemanfaatan konten edukasi dan inspiratif. Ajak siswa masyarakat untuk lebih sering mengakses konten yang bersifat edukatif. Tahu ya, konten edukatif itu konten yang apa? Yang mendidik, ya, yang sifatnya memberikan pelajaran, ya. Kemudian informatif dan inspiratif. Gunakan konten digital untuk hal produktif, belajar daring, membuat kreatif dan kolaborasi positif. Jadi maksudnya dalam kita membuat konten itu kan kita ada dampak positif dan dampak negatifnya, ya. Dampak positifnya misalnya kita bisa memberikan pesan positif ke masyarakat, bisa juga kita membuat hiburan, ya. Tetapi ada hal-hal negatif yang bisa kita terjadi, ya, dengan konten yang kita buat. Misalnya kita membuat konten-konten yang hoax atau konten-konten bohong, itu kan bisa menyesatkan pendapat atau opini orang lain. Nah, jangan seperti itu, ya. Jadi kita dalam membuat konten, kemudian menyebarkan konten, harus membuat konten yang positif bagi diri kita atau orang lain. Baik, meningkat ke selanjutnya, kita Bapak ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok ini mungkin berbalik aja, ya. Yang depan berbalik jadi 4 orang satu kelompoknya, ya. Di situ ada tugas pemakai atau tugas kelompok. Nanti tulis nama kelompoknya, kita mulai dari ini, ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Atau mau pakai nama juga boleh, buat nama masing-masing. Bebas, ya, kelompoknya tapi diisi. Ya, nama kelompoknya diisi, boleh nama, boleh nomor yang tentukan. Bebas, ya. Nanti ada. Kemudian tulis nama anggotanya, harus lengkap, nama panggilan aja, ya. Ya, buat semua, ya. Kemudian setelah dikasih nama kelompok dan anggotanya, berarti masing-masing apa ya? Ada gitu, kan? Bapak kasih contoh cara mengerjakannya. Nomor 1, Bapak perhatikan. Kegiatan membaca artikel tentang kesehatan di internet. Berarti ini jenis konten digital. Kalau membaca berarti dia edukasi atau hiburan. Kalau membaca artikel itu berarti kita sedang mengakses konten yang bersifat pembelajaran, edukasi atau hiburan. Apa ini? Jadi jawabannya di jenis konten itu edukasi. Tujuannya mencari info tentang kesehatan. Itu, ya. Kita coba ke sana. Ulangi. Kegiatannya misalnya membaca artikel tentang kesehatan di internet. Jenis kontennya edukasi atau pembelajaran. Tujuannya mencari informasi kesehatan. Kemudian yang nomor 2, nonton video tutorial. Ini jenis kontennya apa? Edukasi atau hiburan. Kalau kalian nonton tutorial misalnya bongkar ini, bongkar itu, ya, edukasi. Kemudian tujuan penggunaannya disesuaikan saja, berarti belajar membuat kerajinan. Oke, ya. Sekarang coba dikerjakan. Yang nomor 1, nomor 2 ditulis seperti yang Bapak sebutkan. Nomor selanjutnya coba diisi dengan sisi kelompok, ya. Dengan kira-kira ini kontennya hiburan atau edukasi, kemudian tujuannya disesuaikan dengan kegiatannya tadi. Oke, ya. Coba dicoba dulu. Waktunya 1 menit. 1 menit kok.
Sudah selesai? Tuh. Oke ya, kita bacakan hasilnya. Jadi tadi kan ini ada 10 soal. Tadi Bapak sudah bacakan 2 soal, berarti mulai dari yang ketiga ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1, tolong bacakan kegiatan yang nomor 3, mendengarkan podcast motivasi. Silakan. Jenis konten kita audio meningkatkan semangat belajar. Ya, yang nomor 3, kegiatan mendengarkan podcast motivasi, itu jenis kontennya audio. Sebenarnya bisa juga video ya kalau zaman sekarang. Karena podcast sekarang bisa audio, tapi lebih banyak yang video. Kemudian kelompok 2, yang nomor 4, bermain game edukasi matematika. Jenis kontennya interaktif. Tujuannya apa? Belajar sambil bermain. Kelompok 3, yang kegiatan nomor 5. Jenis konten digital interaktif dengan penggunaan pelatihan soal dan interaksi. Ya, latihan soal ya. Kemudian kelompok 4, nih kelompok 4. Kegiatan nomor 4, mengunggah poster digital. Menyampaikan pesan kampanye. Ya, jenis kontennya apa kira-kira? Gambar. Gambar ya, benar. Kemudian tujuan penggunaannya untuk Menyampaikan pesan kampanye. menyampaikan pesan kampanye. Kelompok 5, kegiatan yang ke-7. Kegiatan membaca e-book berita anak 5P. Jenis konten Ya. digital secara teks, tujuan penggunaannya untuk hiburan dan literasi. Ya. Nah, kemudian kelompok kegiatan nomor 8, menonton berita video YouTube. Tujuan penggunaan mengetahui informasi terbaru. Ya, mengetahui informasi terbaru. Nah, kemudian kelompok 7, kegiatan nomor 9. Kita mengikuti pelatihan online melalui Zoom. Kira-kira jenis kontennya apa? Video interaktif atau live. Ya, jenis konten live atau video interaktif ya. Tujuannya untuk belajar ya, belajar ya. Kemudian kelompok 8, kegiatan menonton kartun edukatif di televisi digital. Jenis kontennya apa? Kegiatan nomor 10, video animasi. Kira-kira tujuannya apa? Video animasi hiburan sambil nah, jawaban kawan-kawan sepakat ya? Baik, selanjutnya karena sepertinya sudah lemas, gimana kalau kita ice breathing dulu? Ice breathing kalau berdiri ya? Ya, silakan berdiri, boleh berdiri dulu. Ya, lakunya balik tadi ya, kalau saya masuk mari kita kita dulu ya.
Baik, kita akan melakukan SBT gabung 5 ya, rekan-rekan. Gabung 5, gabung 1, gabung 2, gabung 3, gabung 4, gabung 5. Oke ya. Siap semua? Gabung 5, gabung 1, gabung 2, gabung 3, gabung 4, gabung 5, gabung 5, gabung 3, gabung 3. Ya, nah. Masih fokus dan semangat. Baik, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran ini, Bapak akan melakukan tes matematik atau tes individu terkait materi yang Bapak sudah berikan. Sudah semua? Baik, silakan ditulis pertanyaannya dulu. Ya. Nomor 1, apa pengertian konten digital? Nomor 2, sebutkan jenis-jenis konten digital. Nomor 3, bagaimana sikap kita saat membuat dan menyebarkan konten digital Nah, silakan jawab. Waktunya menit. Baik, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Berikut yang tugas kelompoknya ya, dikumpulkan juga. Ke depan aja, ke depan. Dioper ke depan. Tugas kelompoknya, lihat.
Baik, selanjutnya kita refleksi ya. Nah, dari pelajaran yang sudah kita lalui, di sini ada refleksi. Konten digital apa sih yang paling sering kalian gunakan? Coba siapa yang kira-kira mewakili? Kira-kira konten dari yang sudah kita pelajari tadi, ada teks, gambar, video, kira-kira konten yang paling sering kalian buat itu apa? Video ya, video terutama biasanya di platform apa? TikTok ya. Karena sekarang yang paling sering adalah konten video ya, karena lebih menarik, lebih interaktif ya. Kira-kira konten video di TikTok yang sering kalian akses, kalian tonton, apa manfaatnya bagi kalian? Manfaat pertama pasti sebagai hiburan. Tetapi lebih baiknya tentu kita tidak hanya mengambil sisi hiburannya saja ya. Kalau bisa ada juga sisi edukasinya yang kita ambil. Jadi konten-konten yang kita pilih itu tidak hanya yang membuat kita tertawa saja, tetapi ada juga yang bermuatan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita belajarnya itu belajar dengan cara yang menarik menurut kita. Gitu. Dengan mengakses video, TikTok, kita juga ada ilmu yang kita dapatkan. Ya, selain dari hiburan. Kemudian, pernahkah kalian membuat konten digital sendiri? Pernah atau sering? Buat video di TikTok pasti sering lah ya. Ya, kemudian tadi Bapak kembali mengingatkan bagaimana sih sikap kita terhadap produksi atau membuat konten dan mendiseminasikannya atau menyebarkannya. Tentunya kita di sini dituntut untuk beretika ya dalam bermedia sosial. Jangan sampai konten yang kita buat itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan hoax atau kebohongan publik dan sebagainya. Tetapi sebaliknya konten yang kita buat itu selain menghibur, ada bagusnya juga kita membuat konten-konten yang membuat edukasi kepada orang lain. Misalnya kalian tahu tentang ilmu apa, kalian buat video tutorial, kan bermanfaat buat orang lain ya. Seperti itu. Baik, itu saja pelajaran kita. Terakhir di sini ada penutup. Sebagai kesimpulan, konten digital adalah bagian dari penting dari kehidupan kita sehari-hari. Setuju nggak? Setuju. Sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya konten digital. Kemudian gunakan konten digital untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan. Setuju ya? Setuju. Konten digital tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan. Kemudian tetap waspada terhadap konten negatif atau hoax digital. Apalagi sekarang banyak konten-konten sebenarnya Bapak pribadi sudah tidak begitu antusias melihat konten video saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali video-video yang dibuat AI atau dibuat sehingga tidak natural lagi ya. Sudah banyak bohongnya gitu. Tapi ya tetap saja kalian bisa memilah mana konten-konten yang natural, yang original, yang tidak menggiring opini atau menimbulkan hoax atau kebohongan di tengah-tengah masyarakat ya.
Tinggal pintar-pintar kita. Sepintar-pintarnya AI, harusnya AI itu buat manusia. Kita lebih. Itu saja pelajaran kita ini, semoga bermanfaat ya. Lain waktu kita akan ketemu dengan pelajaran KKA dengan materi tentang deepfake atau konten video yang dibuat oleh AI. Ya. Itu saja Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.